Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gahana Febri Syahrullah dari kelas 6E dengan program studi administrasi negara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi utang negara. Nah, materi utang negara ini dibawakan dengan mata kuliah administrasi keuangan dengan dosen Ibu Lala Surastri SOS MSI. Apa itu utang negara? Utang negara adalah utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah suatu negara. Sering disebut sebagai utang luar negeri dalam rangka mengumpulkan uang. Pemerintah akan menerbitkan obligasi dan penjualan kepada investor asing. Lalu ada juga macam dan ciri utang negara. Nah, yaitu yang pertama ada reproductive debt, yaitu untuk menjamin seluruhnya oleh kekayaan negara dan sama besarnya. Yang kedua ada debt debt, yaitu utang tanpa jaminan kekayaan. Nah, yang kedua ada pinjaman sukarela dan pinjaman paksa. Yang ketiga ada pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Lalu ada juga yang terakhir pinjaman suku bunga pinjaman. Lalu ada sumber-sumber pinjaman negara. Apa saja sih yang menjadi sumber-sumber pinjaman negara? Yang pertama ada para individu menjadi kreditur. Yang kedua lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Nah, yang ketiga bank umum sebagai kreditur. Yang keempat ada bank sentral sebagai kreditur. Nah, lalu di sini ada yang namanya beban dari utang negara. Nah, beban dari utang negara itu yaitu semisal utang luar negeri dan utang dalam negeri dan masalah pengelolaan utang negara dan kemampuan untuk membayar pinjamannya. Lalu ada masalah utang negara. Apa sih yang menjadi masalah utang negara itu? Yaitu utang luar negeri makin sejalan dengan kepentingan neoliberalisme global yang kian mengakar di negeri ini. Artinya utang itu memang untuk menyukseskan program neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia atau ADB, dan Consultative Group on Indonesia. Lalu selanjutnya ada kondisi utang Indonesia. Nah, di sini bisa mengetahui tentang kondisi utang Indonesia itu yang sangat bisa dikatakan yang sangat parah. Nah, ketergantungan Indonesia pada utang LN diperparah dengan dimintanya IMF membantu Indonesia dalam menghadapi krisis. Pada IMF pun memaksa kehendakannya menginterferensi semua bidang berbangsa dan bernegara. Dalam low capacity yaitu terdapat tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perbankan, desentralisasi, lingkungan, fiskal, kebijakan moneter, dan bank sentral, privatisasi BUMN, dan jaringan pengamanan sosial. Lalu selanjutnya ada menurut data terakhir Bappenas 2006, utang negara sudah mencapai 130 miliar, terdiri dari utang luar negeri yang 67,9 miliar dan utang domestik senilai 658 triliun rupiah. Nah, setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri yang jatuh tempe pada 96 triliun rupiah yang ditambah dengan beban utang dalam negeri 60 triliun rupiah, sehingga setiap tahun Indonesia harus membayar utang 150 triliun sampai dengan 170 triliun. Lalu selanjutnya sedangkan batas rasio utang yang aman menurut penelitian IMF 2005
adalah 35% sampai 42% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Batas ini pun secara rasional masih berada di atas debt service ratio atau DSR dan ambang psikologi Meksiko yang rasionya mencapai sehingga 30% sampai dengan 40% dari PDB. Misalnya negara Meksiko pada saat akumulasi utang luar negeri mencapai angka 100 miliar. Nah, akumulasi utang luar negeri yang mencapai angka 100 miliar itu, pada saat itulah Meksiko mengalami kehancuran, terpaksa mengemplang atas utang-utangnya. Sedangkan pada tahun 1994 saja akumulasi utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 101 miliar. Yaitu anggaran yang mestinya untuk memerangi kemiskinan telah habis terkuras untuk membayar cicilan utang yang menurut data Koalisi Anti Utang atau KAU pada tahun ini mencapai 69,8 triliun rupiah. Padahal angka dari 69,8 triliun itu mestinya dapat memenuhi target anggaran minimal 20% untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana alam. Dalam APBN 2006 pos anggaran dapat kehidupan rakyat sejumlahnya jauh di bawah kebutuhan, yaitu anggaran kesehatan hanya 3,7 triliun, untuk bencana alam 1,8 triliun, dan untuk fungsi lingkungan hidup yaitu 4,4 triliun. Lalu bagaimana untuk mengatasi solusi utang negara? Solusi untuk mengatasi utang negara yaitu solusi yang paling sederhana untuk mengatasinya utang negara adalah dengan cara mengoptimalkan restruktur, khususnya melalui skema debt swap di berbagai utang luar negeri tersebut, di konferensi program yang berkaitan dengan pemberdayaan, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Selain itu perlu dioptimalkan sebagai meminta utang atau meminta pembebasan dengan utang dengan alasan logis dengan disertai fakta-faktanya dengan berikut. Nah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan tentang materi utang negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.